Sahabat Berita Desa, Panwascam Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan sosialisasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023. Dipimpin Ketua Panwascam, Akbar Tanjung, kegiatan sosialisasi ini dibuka dan dinarasumberi oleh Camat Air Napal, Amir Mahmud SE dengan peserta sosialisasi Kepala Desa Sekecamatan Air Napal. Dengan narasumber Camat Air Napal, Amir Mahmud SE dan Mardotilah dari PPK Kecamatan Air Napal, kegiatan sosialisasi ini bertujuan menyampaikan aturan pengawasan dan proses tahapan pemilu tahun 2024. Selain penyampaian materi oleh narasumber, kegiatan sosialisasi ini juga diisi dengan tanya jawab tentang permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang sedang berjalan saat ini. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita Desa, oke. Desa, jangan lupa subscribe. Air Napal siap mengawasi pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panwascam Kecamatan Air Napal, alhamdulillah hari ini kami telah melaksanakan sosialisasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan ada dua pemateri pada hari ini. Yang pertama pemateri dari Kecamatan Air Napal yang disampaikan langsung oleh Pak Camat berkaitan dengan netralitas ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Kemudian ada pemateri kedua yaitu dari mitra kerja kami yaitu Pengarah Teknis di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Air Napal yang disampaikan oleh Pak Edo berkaitan dengan tahapan yang bergulir saat ini, terutama terkait dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Dihadiri oleh Kepala Desa se-Kecamatan Air Napal, ada 12 desa, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan sedikit ada tanya jawab dari Kepala Desa, alhamdulillah kita jawab dengan juknis yang ada, dan semuanya berjalan dengan lancar. Ini pernah menghadapi kayak gini. Ada sekitar 5 orang di tahun waktu pemilihan 3 tahun yang sudah khusus untuk bupati dan wakil bupati ya. Itu di desa Seluruh. Saya juga sempat bingung kan itu mungkin omongan dari KPPS juga bingung. Nah kemungkinan untuk depannya bisa saja untuk menghadapi kembali. Misal kami ini kan kepala desa. Seperti tadi Pak Was menyampaikan bahwasanya kami harus sangat berhati-hati terhadap calon-calon baik itu dari DPR Kabupaten sampai pencalon Presiden. Misalnya Pak Was, ada salah satu calon, mereka itu datang silaturahmi ke rumah kami, tapi mereka datang berdasarkan istilahnya bertamu keluarga. Apakah kami bisa menerima atau tidak? Ini yang harus kita pahami Pak. Jadi inilah syarat untuk menjadi PPP atau pindah memilih. Tidak ada pindah memilih karena alasan memilih keluarga itu tidak ada. Apalagi bertanah ke rumah keluarga. Jadi di luar dari alasan ini maka tidak bisa diterima. Jadi solusinya bagaimana? Kalau memang seandainya ya nanti pada saat hari H itu dia ada kegiatan di desa Seluku yang mereka harus memperjelas kegiatannya apa, apakah sekolah atau bekerja seperti itu. Kalau dia karena bekerja maka harus dilakukan SK-nya. Kalau dia itu sebagai pelajar maka harus ditampilkan juga, dipersiapkan juga sebagai syarat pindah memilihnya adalah surat keterangan dari kepala sekolah atau rektor atau dekan dari universitas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Camat, Pak Kades semuanya.
Sebelumnya perkenalkan saya Rani, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Jadi di sini memang seperti yang Pak Kades sampaikan tadi, memang ada beberapa hal yang sangat krusial sekali, masalah pelanggaran dalam pemilu ya. Ini termasuk pembahasannya di pelanggaran. Jadi kalau masalah ditandai oleh pihak calon ataupun pihak-pihak yang warga calon lah ya Pak ya. Selagi Pak Kades tidak menanggapi dengan like, komen atau share, itu posisinya aman. Seperti itu. Tetapi kalau Pak Kades menanggapi walaupun itu hanya dengan like, itu sudah di garis merah. Salah satu tugas dari para pengawas ini adalah menyelesaikan sengketa. Jadi satu, penyelesaian sengketanya ada yang memang di Ibu Rani, tapi kajian hukum, karena saya divisi hukumnya ada di saya, bahwa pelanggaran baik ASN level 1 ada kategori. Kategori yang pertama adalah keputusan sikap yang diambil kepala desa. Ada kategori pelanggaran kita ada keputusan yang berpihak ke salah satu, yang kedua ikut berkampanye, yang kedua bahasa isyarat, foto kedudukannya, yang ketiga ada catatan tertulis yang sifatnya Bapak Ibu kepala desa masuk dalam daftar kampanye, memfasilitasi. Kalau dari jawaban dari pertanyaan kami itu, berkunjung pun itu tidak dibolehkan. Itu jawaban dari kabupaten. Berkunjung pun tidak boleh dikarenakan di situ Pak Kades punya hak untuk memberikan penjelasan atau memberikan pendekatan secara persuasif lah kepada calon. Masalah PPK lebih itu, dia kan pengawas. Ukur dia sudah pertanyakan dengan PPK, itu kan masalah PPS di desa. Itu fungsi kayak kepala desa kayak itu sih. Aku mau coba, aku nak menapa tu, aku sebagai pengawas ini ukurnya saya dikeriko, nak berurusan, tapi kalau aku slow itu. Sampaikan mungkin sedikit informasi yang kami dapatkan dari Bapak Kades Bukanjo, bahwa setiap PPS yang ada di desa itu wajib koordinasi dengan kepala desa, selaku pimpinan wilayah setempat. Tapi dalam hal masalah keputusan yang berkaitan dengan pemilu itu mereka, jadi tidak ada keputusan dari Kades ya. Misalnya waktu DPT kemarin ditetapkan oleh Kades salah waktu pleno seperti itu kan. Jadi yang masalah keputusan mereka saat pleno itu menjadi hak PPS. Kemudian menyinggung masalah sekretariat. Sekretariat itu adalah hak dan kewajiban pengawasannya murni kepada Kades, karena Kades yang meng-SK-kan sekretariat. Cuma dalam aturan PPS juga memiliki hak untuk mengevaluasi apabila sekretariatnya dianggap tidak bekerja dan tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Itu PPS juga memiliki hak untuk melakukan pleno dan mengusulkan pergantian. Seperti itu Pak. Regulasi undang-undang yang sudah jelas. Ya, undang-undangnya mulai dari merekrutkan jadi dari salah satu peserta dari PPK untuk pengawas itu juga ada undang-undang yang mengatur itu. Sudah itu ya, berjalannya sudah rekrutkan PPK dan pengawas ini ada juga dalam struktur ya, struktur program-program kerja dari PPK dan pengawas ini. Nah, dan itulah yang PPK dengan PPK pengawas dengan PPK kelas 1 rumah ini setelah betul ini jadi terjadi keluarga bagaimana dengan ini bisa berbagi. Setelah desa itu selalu bertanya kami sama kami ditanya satu sama itu berkoordinasi bersama coba pemilu ini kita tanya apa ini dapat berjalan dengan sukses dengan sesuai harapan masyarakat kecamatan apa ini.
Jangan nanti hal-hal yang kecil jadi permasalahan. Pro dan kontra hal yang silakan. Karena pemilihan ini ya atau nanti pemilihan di tingkat kabupaten. Ini gesekan-gesekan ini. Karena di situ yang ikut nanti itu harus selalu berkaitan. Dengan segala berkaitan silakan itu ya hak itu silakan, tapi jangan mengganggu aktivitas atau kegiatan untuk melanggar pemilu itu. Nah, ya itu. Jadi harapan saya seperti itu. Nah, tadi sudah sampai berkali coba masalah mereka sudah sampaikan kita pengawas, ada yang kira-kira yang pelanggaran juga disampaikan. Itu sudah jelas. Yang namanya tadi pengawas tadi yang disampaikan oleh itu atau itu sifatnya barang bukti sifatnya menjaga sifat menjaga itu ada kode-kode yang lain. Itu sifatnya pasal itu kita sampaikan sudah jelas ya. Tapi kalau itu juga cuma ya saya mohon ya merekrutkan PPS dengan KPPS dengan PPK ini kalau PPK dengan undang-undang yang betul dengan undang-undang jangan ada problem sebesar. Karena aturan-aturan di situ ya kita menduduki jabatan KPPS, PPS, PPK itu ada kriteria, ada syaratnya. Jangan kita melanggar syarat-syarat. Kalau muara syaratnya betul-betul dipenuhi, alhamdulillah tinggal pemilu dapat jalan. Tapi kalau sana kita mulai rekrut, kalau bermain salah, contoh yang saya sebutkan ini, ya kurang koordinasi dengan kepala desa, sedangkan kepala desa itu mengambil kekuasaan kepala desa di desa masing-masing. Nah, itu bisa jadi permasalahan kita juga. Banyak koordinasi kerjasama yang baik. Macam ayat napal, siapa mengawasi pemilu 2024?